Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Nah, kebetulan kita baru mulai untuk saat ini akan membahas mengenai huruf. Karena huruf lumayan pembahasannya cukup detail dalam buku Al-Muyassar jilid yang kedua ini. Nah, baik, kita kemarin sedikit mengulas saja ya. Huruf dalam bahasa Arab itu lihat ada bagiannya ya di sini. Aksamul harfi, macam huruf. Pertama, huruf hijaiyah atau alfabet ya. Sebut juga mabani. Nah, itu ingat-ingat mabani itu alfabet. Yaitu kalau di kita alfabet itu A, B, C, D, E, F sampai Z. Kalau di dalam bahasa Arab alfabet itu alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho sampai hamzah dan iya ya. Itu adalah alfabet bahasa Arab atau sebutnya hijaiyah. Kemudian ada juga ternyata huruf di dalam bahasa Arab ada yang ma'ani, yang mempunyai makna. Nah, inilah apa maksudnya yang punya makna itu. Memang ini tidak termasuk mabani, tetapi dia itu ma'ani, yang mana ma'ani itu kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin sedikit setaranya itu dengan kata sambung, kata humbung, artikel seperti apa dan, di, ke, atau itu adalah dalam bahasa Arab dianggapnya sebagai huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia dianggapnya kata. Nah, kemarin yang ini kita sudah bahas ya secara lumayan berkali-kali. Nah, sekarang kita akan sedikit masuk kepada makna. Atau lihat dulu di sini, aksamul hurufnya, lihat. Bahwa dalam bahasa Arab, huruf yang paling banyak itu ada 5. Sebutnya humasi. Huruf humasi. Huruf humasi itu adalah huruf yang ada 5. Lam satu, kaf yang kedua, kemudian yang ketiga mana? Nun dan nun satu dua. Lakinna, lam, kaf, nun, nun. Lam, kaf, nun, nun. Lakinna. Ini dianggapnya humasi ya. Oh, ini di dalam lam itu biasanya ada alif lakinna. Lakinna. Kemudian ada juga rubai izma, Allah, Allah, illa, amma, imma, hasya, hatta, ka'anna, kila, lakin, la'alla, lama, laula. Apa sih ini makna-maknanya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada bab yang sekarang dibahas ya. Kemudian sulasi itu ayu, ajal, ida, idan, ala, ila, ama, anna, inna, aya, summa, bala, jalal. Ini adalah huruf sulasi. Huruf sunaiyah itu dari sanin atau dua ya, dua. Ini alif dan alif sehingga alifnya panjang menggunakan mad. Misalnya ini bukan satu huruf tapi dua, asalnya aa, jadi a itu sebut sunaiyah, itu berasal dari dua huruf. Iz sudah pasti kelihatan dua huruf. Al, nah, am, an, in, au, i, bal, an, fi, kod, kai. Nah, itu jadi untuk uhadiyah itu satu hamzah, kalau tidak hamzah alif, kemudian ke bawahnya alba'u huruf ba, atau ta huruf sin, huruf fa, huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf ha, huruf waw, huruf iya. Ini semua adalah rangkuman dari huruf apa namanya yang ma'ani ya, yang ini ada maknanya. Nah, apa saja makna dari huruf-huruf ini? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ternyata yang sunasiyah lebih banyak ya ke bawah. Sunasiyahnya banyak nih. Sulasiyahnya masih banyak. Ini masih nyambung dari yang di atas tadi. Ini daftar huruf dalam bahasa Arab nih. Huruf yang ada dalam bahasa Arab adalah seperti ini. Yang banyak itu sunaiyah yang hurufnya dua. Yang paling ujung di situ ha dan nun sakilah. Nun sakilah itu idribanna. Nah, nun yang di akhir idribanna itu nun yang dua huruf itu litaukid untuk menguatkan makna. Nah, di sini baru kita main kepada makna dari setiap huruf. Fawaidu atau faedah-faedah atau ma'ani. Fawaidul hurufil uhadiyah atau ahadiyah. Makna dari setiap
huruf ahadiyah. Berarti yang pertama lihat di sini ada hamzah, ada alif, ada al-ba'u, ada as-sinu. Hamzah itu berarti a atau i atau u. Nah, ini hamzah. Kita lihat di sini apa saja hamzah itu mempunyai makna apa dalam bahasa Arab? A itu hamzah itu yang pertama lihat ke atasnya ada lil istifham. Halo, suara saya jelas nggak? Sepertinya barusan ada gangguan sinyal. Jelas, Ustadz. Jelas, Oh, bisa jelas. 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 Nah, kita perbesar dulu. Al-hamzah. Hamzah tidak sembarang hamzah. Ternyata hamzah dalam bahasa Arab mempunyai minimal 3 makna. Pertama, lil istifham. Istifham itu meminta pemahaman. Maksudnya bertanya. A. Nah, di sini ada A. A inilah yang dimaksud. A. Apakah? A. Faman huwa qaimun ala kulli nafsin. A. Faman huwa qaimun ala kulli nafsin. Apakah orang yang menegakkan setiap jiwa? Ini arahnya mungkin maksudnya Allah ya, orang yang menegakkan setiap jiwa atau menjadikan setiap jiwa. Kan yang menciptakan setiap jiwa itu Allah. A faman, maka siapakah? Nah, gitu. A di sini apakah atau siapakah? Karena man di sini siapa? A, apakah? Faman huwa qaimun ala kulli nafsin. Nah, ini A di sini lil istifham untuk bertanya. Itu A di sini ya. Artinya apakah? Kemudian hamzah yang kedua katanya disebutnya litaswiyah. Apa litaswiyah itu? Untuk menyetarakan kedudukan atau hukum. Sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Ah gitu. Ini A yang di sini nih yang di tengah-tengah. A yang di tengah-tengah ini dia memiliki kesetaraan untuk menyamakan sehingga maknanya litaswiyah. Sawaun sama saja alaihim bagi orang-orang kafir itu. A'angdzartahum am lam tungdzirhum. Apakah A di sini bukan A istifham. A-nya litaswiyah. Memang artinya itu istifham. Apakah engkau akan memperingati mereka ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun. Mereka tetap tak akan beriman. Ah, di sini maksudnya litaswiyah. Untuk menyamakan. Maksudnya apa? Jadi yang kita kerjakan dan juga kita tidak kerjakan akan sama-sama saja hasilnya. Nah, di sini A-nya litaswiyah. Memberikan hukum sama saja. Kesetaraan gitu ya. Maksudnya tidak ada bedanya gitu. Kalaupun kita melakukan dan tidak melakukan. Itu yang disebut dengan litaswiyah. Hamzahnya, hamzah litaswiyah. Kemudian ada juga hamzah lin nidai. Hamzah lin nidai ini adalah hamzah untuk menyeru. A. Fatima. A. Fatima. Wahai Fatima. Nah, di sini khusus untuk biasanya menggunakan ya Fatimu. Tetapi untuk A itu dia dekat, orang yang dekat, seolah-olah dia itu dekat di hati. Ini adalah syair Umru Al-Qais. Ini seorang penyair Arab ya, yang mana dia membuat syair ini setelah dia ditinggalkan oleh kekasihnya dan dia itu merasa merana sehingga keluarlah salah satu syair ini. Afatima mahlan ba'daha tadalluli. Ini bukan tazalluli ya, tadalluli. Ini bukan zai tapi dal. Afatima mahlan ba'daha tadalluli. Wahai Fatimah, mahlan, berhentilah maksudnya. Stop. Ba'da hazat tadalluli. Segala kecentilan ini. Maksudnya jadi dia itu perempuan kekasih si Umru Al-Qais itu orangnya centil. Kemudian suka kepada laki-laki lain lalu meninggalkan dia. Ah gitu. Kata dia, "Apa Fatimah? Wahai Fatimah, mahlan. Stop. Berhentilah. Ba'da hadat tadalluli. Sebagian kecentilan yang kau lakukan itu." Ah gitu. Ini adalah A ini. A di sini lin nida.
Lin nidanya a di sini adalah untuk orang yang dekat, lil qorib, lin nida. Biasanya ya, ya juga sama lin nida, tetapi ya itu lil mutawassit wal bu'di, untuk orang yang kira-kira sedikit jauh bahkan lebih jauh, ya itu. Tetapi a itu khusus untuk orang yang ada di hadapan. Maksudnya walaupun Fatimahnya tidak ada di hadapan tetapi dia merasa dekat dalam hatinya. Ya, jadi sih gunakan a. A Fatimah. Wahai Fatimah, wahainya ini seolah-olah dia dekat ya. A. Nah, itu lin nida. Jadi a di sini lin nida untuk sebagai namanya menyeru seseorang, lin nida. Itu hamzah. Tuh, hamzah saja dia mempunyai 3 ya. Sebagai kata tanya, istifham, sebagai kata penyetara, kata sambung penyetara ini a di tengah-tengah biasanya, sebagai kata seru, kata kata panggil ya, memanggil, lin nida, itu hamzah saja. Nah, menggunakan hamzah pun ternyata banyak maknanya ya. Kemudian selain hamzah apalagi yang mempunyai makna? Nah, alif. Apa bedanya hamzah dengan alif? Ayo. Kan hamzah itu alif, alif itu hamzah. Ada yang tahu apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau alif teh biasanya sebagai tanda panjang saja. Kalau Nah, hamzah itu. itu Kalau hamzah itu bisa dibaca i, a, u. Kalau alif itu dia pemanjang harokat. Tapi bentuk tulisannya ya hampir sama sebetulnya ya. Bedanya hamzah itu dia mempunyai semacam topi itu. Ada topi. Bahkan garis alifnya itu jarang bahkan ya. Ada juga yang ditulis, ada yang enggak sebetulnya. Kecuali di awal kalimat, maka hamzah itu dia harus menggunakan tonggak berdirinya seperti ini, a fatim. Kecuali seperti sawaun, kalau di akhir kalimat hamzah itu tidak menggunakan tongkat. Nah, dia lesehan aja di bawah. Sawaun dia lesehan. Kalau a di awal kata dia itu nggak boleh lesehan, dia harus berdiri. Nah, menggunakan tongkatnya itu a di awal. Kalau a di akhir lesehan. Cara menulisnya itu seperti ini, lin nida i. Nah, kenapa i di sini tidak menggunakan alif? Karena dia di awal kalimat. Jadi boleh lesehan kalau di awal kalimat ya. Seperti as-sama'u, as-sama'i, kan i-nya tidak pernah menggunakan tongkatnya yang panjang seperti alif itu kan. Nah, kalau alif, alif itu dia tidak pernah menggunakan hamzah, tidak pernah menggunakan topi seperti hamzah itu. Kenapa? Karena dia memang guna alif itu untuk pemanjang harokat. Nah, kita lihat makna alif ada berapa? Makna alif itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama lil istighosah, meminta bantuan. Meminta bantuan dalam sebuah nama seseorang, bubuhkan alif apabila meminta bantuan yang sangat dibutuhkan. Misalkan kita mau mengangkat sesuatu, kemudian ini berbahaya, butuh orang lain dan segera. Nah, ini seperti contohnya, ya Yazida li'amilin naila izin. Ya Yazida, wahai Yazid tolonglah, itu maksudnya. Di sini ada alif setelah Yazid. Ya Yazida. Nah, ini makna dipanjangkan seperti ini di dalam bahasa Arab itu maknanya tolonglah saya gitu. Ya Yazida, wahai Yazid tolonglah saya. Nah, alif di situ begitu. Maknanya mempunyai makna tolonglah saya. Ya Yazida, wahai Yazid tolonglah saya. Li'amilin naila izin. Nah, sebetulnya begini. Ya Yazida naila izin li'amilin. Ya Yazida, wahai Yazid, naila izin, pencapaian yang mulia atau yang terhormat. Maksudnya bantu saya mencapai kemuliaan. Naila izin li'amilin terhadap satu cita-cita. Ya Yazida, wahai Yazid, tolonglah saya. Naila izin untuk mencapai kemuliaan. Li'amilin terhadap suatu cita-cita. Itu sebetulnya naila izinnya di awal kan. Ya Yazida naila izin li'amilin. Li'amilinnya ini hanya didahulukan gitu ya. Amilin itu harapan atau cita-cita. Yazid tolonglah saya untuk menggapai cita-cita yang mulia. Begitu.
Kemudian alif yang kedua selain istighosah, istighosah itu meminta pertolongan dengan sangat. Kalau lin nadbi, nadab, lin nadbi itu menganjurkan. Cik atulah, nah itu ya, menganjurkan. Cik atulah, semoga atau hendaklah atau tidakkah engkau apa ya, pokoknya menyuruh sesuatu dan ini merintah juga tidak, hanya anjuran. Nadab ini. Ya Zaidah, nah ini. Ya Zaidah, nah, ya Zaidah. Cik atu Zaidah atau ulah ngabalawai di dia. Kerasa puan itu seolah-olah. Ya Zaidah gitu kan. Kalau di Sunda ada bahasa-bahasa menggunakan nada kan. Ya Zaidah gitu seperti orang yang sedang kesal, atuh cik bersihan eta teh sasapu atau kali-kali mah gitu kan. Nah, itu menggunakan tekanan panjang. Ya Zaidah, wahai Zaidah, cobalah kau begini atau cobalah kau belajar hari ini gitu. Ini adalah linadbi, anjuran, menganjurkan untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya Zaidah, utruk al-khamro atau misalkan si Zaid ini tukang minum minuman keras misalkan. Ya Zaidah, tapi dia tidak mau melarang misalkan. Ya Zaidah, utruk al-khamro. Tinggalkanlah minuman keras misalkan kalau hanya sekedar menganjurkan. Ini lin nadab. Lin nadab itu gunakan alif panjang. Nah, itu alifnya lin nadab, penganjuran. Nah, kemudian selain lin nadab, penganjuran lil fasal. Kalau lil fasal ini dia memisahkan antara fiil dengan taukid nun sakilah ya. Lihat di sini contohnya idribnani zaidan idribna. Idribna. Idrib ini kata amr atau kata perintah. Kata perintahnya untuk perempuan atau antun. Idribna. Pukullah oleh kalian perempuan. Ani. Nah, maksudnya ibdribnani. Asalnya itu tidak ada alif ya, tetapi memang nun sakila di sini dia membutuhkan alif agar kenapa coba? Agar tidak ada nun 3. Nunnya agar tidak menjadi 3. Nun di syiddah itu tandanya sudah ada 2 nun di dalam nun ini. Syiddah itu tanda ada 2 huruf. Jadi apabila nun di syiddah sesungguhnya itu nunnya 2 pada hakikatnya. Misalkan tidak ada alif di sini, kemudian ada nun lagi. Jadi idribnani. Nah, di dalam bahasa Arab tidak boleh huruf yang sama itu bercampur kaidahnya. Sehingga membutuhkan alif lil fasal atau alif lil fariq. Bahasa lain lil fasal lil fariq untuk memisahkan. Jadi memisahkan apa? Kata kerja fi'il amr yang mana kata kerja fi'il amr memang sudah mempunyai nun karena ada domir antuna dan dia mau disambungkan dengan nun taukid sakilah. Maka tidak boleh langsung, gunakan dulu alifnya sebagai alif lil fasal. Nah, kalau ini tidak mempunyai makna, tapi dia mempunyai fungsi sebagai pemisah saja atau apa namanya? Ya, pemisah kata dengan huruf taukidnya. Asalnya idribna dan nun taukid gitu. Idribnani. Pukullah oleh kalian para perempuan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini atau ni ini dengan sungguh-sungguh artinya. Zaidan, si Zaid itu. Pukullah Zaid itu dengan sungguh-sungguh oleh kalian wahai para perempuan. Itu maksudnya. Nun di sini tidak boleh langsung bertemu dengan nun karena tidak boleh bertemu 3 huruf langsung dalam bahasa Arab. Maka alif berfungsi sebagai lil fasal atau lil fariq atau pemisah. Itu alif lil fasal. Kemudian alif yang lain ada alif tasniyah. Nah, kalau ini udah umum kita tahu ya bahwa alif itu memiliki makna musanna. Maknanya menjadi 2. Al-waladu menjadi apa? Kalau tambah alif nun? Al-walidani. Al-waladani, 2 anak laki-laki. Yaktubu tambah alif nun jadi Yaktubani. yaktubani. Nah, kalau yang ini mah kita sudah tahu ya alif yang ini
Jadi tanda musannanya itu bukan alif nun. Tanda musannanya ma'alif. Nunnya itu sebetulnya dia nun zaidah, nun tambahan nunnya. Jadi alif yang asli sebagai tanda musanna ya. Al waladani yaktubani, dua anak laki-laki itu yaktubani sedang menulis kedua-duanya. Fil maktabi, pada meja. Nah, ini al waladani yaktubani. Alif di sini lil musanna atau bahasa lainnya litasniyah, memusanakan, membuat makna dua. Ini untuk makna. Kalau yang lil fasal bukan makna. Kalau yang lin nadab itu makna, lil istighosah itu juga makna ya, merubah makna. Nah, setelah alif huruf apa lagi? Ba ya berarti. Nah, itu alif ada 4 ya. Coba sebutkan dulu itu tadi biar kita tidak lupa. Alif itu mempunyai makna apa saja? Lil istighosah, Kemudian apalagi? lin nadbi, lil fasli, lil Ya. tasniyah. Tasniyah. Istighosah artinya apa? Istighosah meminta Meminta bantuan, dengan sangat Bantuan dengan sangat. Linadab apa nadab? menganjurkan, Menganjurkan. Lil fasal apa arti lil fasal? memisahkan, fil Memisah. amr Litasniyah apa litasniyah? tasniyah, mentasniahkan, menduakan. makna dua. Menduakan, ya, memberikan makna dua. Kemudian Hamzah, jangan lupa baca dulu apa tuh, ada berapa Hamzah? Hamzah ada 3. Istifham, Apa sih istifham? pertanyaan atau meminta Pertanyaan. pertanyaan. Ya, kemudian apa lagi? Tasniyah, menyerupakan, Penyetarakan. Penyerataan. Iya, pemerataan boleh, penyetaraan boleh, penyamaan boleh. Apalagi panggilan kepada yang di dekat, yang dekat. Itu dekat ya. Wahai iya itu kalau bahasa Sunda mah iya itu noel seseorang atau kita meminta seseorang yang dekat di hadapan itu. Iya kan di Sunda. Iya di hadapan. Kalau di bahasa Arab itu. Ini Fatimah. Ini tuh orang dekat itu dalam bahasa Arab ya. Nah, kita masuk kepada ba di sini. Ba itu ada 4 nih. Litab'id, lita'diyah, lisababiyah, lil qasam. Ternyata huruf ba itu mempunyai 4 fungsi makna minimal. Sebetulnya kalau kita gali lagi, makna ba itu ya jangan dulu, nanti soak, nanti terkejut. Makna ba itu kalau saya sebutkan nanti terkejut. Berapa banyak dia? Ya sebutkan saja ya. Sebetulnya lebih daripada 100. Tapi jangan bingung dulu, sudah 4 dulu saja, pahami. Karena nanti ada ba zaidah, ada ba lil ilsaq, ada ba lit ta'awun, ada ba apa saja. Pernah saya ngelis makna ba itu, wah ternyata banyak sekali. Udah 4 dulu saja biar tidak bingung. Yang pertama ini yang umum sebetulnya, yang diambilnya yang umum. Jangan khawatir kalau yang tidak umum itu nggak usah terlalu di dalam. Ini aja yang umum. Litab'id. Litab'id itu apa? Memiliki makna sebagian. Sebagian ya, tab'id itu. Ainan yasrobu biha ibadullahi. Ainan, suatu mata air. Yasrobu yang akan meminum. Biha ibadullahi. Bi di sini. Nah, ke sini. Biha kepada sebagian. Nah, kepada sebagian mata air tersebut, ibadullah, hamba-hamba Allah. Bukan maksudnya hamba-hamba Allahnya sebagian, tetapi hamba-hamba Allah akan meminum pada sebagian mata air gitu. Maksudnya mata airnya saking banyaknya gitu. Jadi tidak akan mungkin ke minum semua karena saking banyaknya mata airnya. Sehingga ba di sini dimasukkan oleh para ulama kepada ba litab'id. Litab'id itu apa? Sebagian, tidak semuanya. Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air
yang hamba-hamba Allah minum pada sebahagiannya. Itu minum pada sebahagiannya. Tidak pada semuanya. Ya, ini tafsiran daripada para ulama bahwa ba'nya dimasukkan kategori litab'id itu kenapa? Karena ya pasti kita meyakini untuk mata air di surga itu sangat banyak dan setiap sekali orang minum ya hanya pada salah satu bagiannya saja gitu. Dan suatu saat pada yang lain lagi gitu. Ini makanya sebutnya ba'nya litab'id, memiliki makna sebahagian. Kemudian ba yang kedua lita'diyah. Nah, lita'diyah ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut transitif dan intransitif. Nah, lita'diyah ini menjadikan kata yang intransitif yang tidak mempunyai objek menjadi transitif, menjadi kata kerjanya mempunyai objek. Contohnya begini. Zahaballahu. Kalau zahaba artinya apa asalnya? Asal kata dari zahaba itu apa? Telah pergi. Telah pergi. Pergi itu membutuhkan objek atau tidak? Kan tidak, itu mah pekerjaan sendiri kan? Zahaballahu, kalau kita tidak menggunakan ba, misalkan, menjadinya zahaballahu, Allah telah pergi. Allah telah pergi. Tetapi kalau Allah telah pergi, berarti zahaba ini intransitif atau lazim. Nah, ini dijadikan makna transitif atau muta'addi, mempunyai objek. Sehingga ada objek di depannya dengan menggunakan ba. Nah, ba ini sebutnya ba lita'diyah, yang mana isim di depannya dijadikan objek dari kata zahaba. Sehingga zahaba tidak boleh lagi diartikan pergi. Zahaballahu binurihim. Allah membuat cahaya mereka itu hilang, itu maksudnya. Atau Allah menghilangkan terhadap cahaya-cahaya mereka. Zahaballahu binurihim. Allah telah menghilangkan terhadap cahaya-cahaya mereka. Sehingga ba di sini menjadi ba lita'diyah. Itu huruf ba tuh berfungsi sebagai metransitifkan kata kerja yang intransitif, menjadikan kata kerja yang tidak mempunyai objek menjadi mempunyai objek dengan adanya ba di sini. Kalau zahaballahu saja artinya Allah telah pergi. Tetapi dimasuki ba sekali lagi menjadi zahaballahu bi nurihim. Oh, tidak boleh diterjemahkan lagi pergi zahaba ini sekali lagi, tapi diterjemahkan Allah telah menghilangkan cahaya-cahaya mereka. Nah, gitu. Ba di sini lita'diyah. Itu maksud lita'diyah itu ya. Secara otomatis kata kerja yang tidak punya objek menjadi punya objek dan maknanya menjadi dari pergi mempergikan mungkin. Tapi apabila memang tidak enak, ya menghilangkan maksudnya, membuat pergi cahayanya. Apa maksudnya? Menghilangkan gitu. Jadi terjemahan menghilangkan itu bukan asli dari terjemahan zahaba sebetulnya, tetapi interpretasi dari membuat pergi cahayanya, begitu maksudnya. Berarti kalau cahaya tidak ada ya sama dengan cahayanya hilang. Berarti Allah telah menghilangkan cahaya mereka gitu. Itu arti asli dari zahaballahu binurihim. Allah telah membuat pergi cahaya mereka gitu. Maksudnya menghilangkan cahaya-cahaya mereka. Itu ya lita'diyah itu. Alba. Ini masih ba. Kemudian lis sababiyah. Ah, ini ba ternyata ada lis sababiyah. Yaitu sebab. Yaitu memiliki makna sebab atau karena. Kita lihat contohnya. Zolam tum. Kalian telah zolim. Atau menzolimi. Kalian telah menzolimi. Angkusakum. Diri-diri kalian. Bittikhodikumul ijla. Ba di sini ba. Bittikhodikumul ijla dikarenakan, disebabkan, kan sababiah, sehingga terjemahannya pun menggunakan kata karena atau sebab. Disebabkan kalian telah menjadikan atau telah mengambil Tuhan bittikhodikumul ijla, karena telah menjadikan Tuhan-Tuhan kalian yang lain. Bittikhodikumul ijla. Nah, ini adalah bi-nya sababiyah, memiliki makna karena atau disebabkan. Itu bi di sini. Lisababiyah. Zalamtum angkusakum bittikhodikumul
ijla. Kalian telah menzolim diri kalian dengan menjadikan patung lembu itu sebagai Tuhan. Ini kan dalam cerita Nabi Musa ya, yang dengan Samiri ini. Ketika Samiri membuat patung patung emas yang berbentuk lembu ya ini. Zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Kalian telah menjolimi diri kalian disebabkan kalian menjadikan lembu itu atau patung lembu itu Tuhan kalian. Nah, ini disebabkan. Artinya disebabkan ini lis sababiyah. Itu huruf ba tuh, makna dari huruf ba itu lis sababiyah. Kemudian makna yang kedua adalah lil qasam. Lil qasam itu mempunyai makna sumpah. Billahi, demi Allah saya bersumpah. Billahi la af'alanna, sungguh aku akan melakukannya gitu. La af'alanna, nunnya di sini ada nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu nun berat. Berat itu dia berjanjinya benar-benar gitu. Nun taukidnya di sini sakilah. Nah, bi di sini dia bukan bi seperti yang lain. Sababiyah bukan, takdiyah pun bukan, litab'id pun bukan. Tetapi kosam di sini adalah berjanji atau bersumpah. Saya bersumpah demi Allah atau saya berjanji demi Allah saya akan melakukannya. Billahi la af'alanna. Ini bi di sini lil kosam. Sumpah demi Allah billahi. Kemudian ada huruf yang lain lagi. Sebetulnya ada ta ya, cuman ta di sini tidak dibubuhkan. Alif, ba, ta. Ini langsung ke sin. Ta juga sebetulnya ada ya, tapi tidak usah dulu. Kita lihat dulu saja sesuai kitabnya. Nomor 4 ini ada huruf sin. Sin dalam bahasa Arab memiliki makna lil istiqbal. Lil istiqbal. Lil istiqbal itu memiliki makna akan datang atau akan. Nah, di sini contohnya. Wa dan sa ya'lamu, asalnya ya'lamu. Gunakan sa. Oh iya, berarti itu sudah pasti harus diterjemahkan akan. Kalau ada sin. Kata kerja fi'il mudhari, kalau ada sin, lil istiqbal sudah pasti. Wa saya'lamul ladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim saya'lamu akan tahu. Jadi terjemahkan akan ini sin. Sinnya lil istiqbal atau ke depan dia akan tahu. Ini kan istiqbal itu future ya, maksudnya masa datang atau akan, itu sin. Kemudian sin ada berapa? Oke, satu lagi saja terakhir. Alfa'u. Atau jangan dulu ya, takutnya kita kebanyakan. Kita review saja dulu. Ini untuk minggu depan. Untuk fa kita lihat untuk minggu depan apa, yaitu fa, kemudian kaf, kemudian ta, ada ta. Oh ya, ta di sini berarti betul. Lam dan mim. Itu arti dari setiap huruf ya. Di sini sudah mulai seru nih. Setiap huruf kita bahas maknanya. Ini sangat detail sekali ya. Setiap huruf mempunyai makna sekian. Jangan dulu ke bawah, berarti ini saja dulu. Silakan Alba, itu ada apa saja dibaca Alba? Alba litab'id. Makna Bagian. ada ta'diyah itu menjadikan kita menjadikan kata membutuhkan objek. Menjadi membutuhkan objek. Oke, kemudian yang ketiga yang sebab atau karena. Memiliki makna karena atau sebab. Yang terakhir lil qasam bermakna sumpah. Terakhir sin. Asin bermakna akan atau akan atau lil istiqbal. Oke, alhamdulillah kita cukupkan dulu saja untuk kajian hari ini. Jadi kajian hari ini kita membahas makna-makna huruf dalam bahasa Arab. Hamzah mempunyai 3 makna, istifham, taswiyah, dan nida. Alif mempunyai maknanya 4, lil istighosa, lin nadab, lil fasl, lil tasniyah. Kemudian alba mempunyai 4, li tab'id, li ta'diyah, li sababiyah, lil qasab. Dan yang terakhir untuk sementara sin itu lil istiqbal atau akan datang. Baik,
Alhamdulillah yang ini terekam ya, mudah-mudahan bisa saya share. Yang kemarin itu tidak terekam, kebetulan laptop saya error, mohon maaf. Yang ini terekam. Bagi yang ketinggalan bisa diulang kembali, nanti rekamannya saya langsung share hari ini juga, mudah-mudahan sempat ya. Dan untuk minggu depan kita akan lanjutkan pada huruf-huruf selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kapok untuk terus ikut kajian ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk memahami bahasa Arab. Oke, Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.